Inilah golongan manusia yang masuk surga tanpa hisab. Siapa saja mereka dan apa saja yang mereka lakukan sehingga bisa mendapatkan keistimewaan seperti ini? Seperti apakah amalan mereka? Yuk, mari kita simak bersama. Assalamualaikum teman-teman sekalian. Sehat sejahtera untuk kalian semua yang selalu setia mendengarkan cerita ini. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala dan semoga rezeki serta urusan kalian selalu dilancarkan. Tuliskan hajat kalian di kolom komentar, semoga apa yang kalian inginkan segera terwujud. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang golongan manusia yang masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab atau tanpa dihitung amal baik dan buruknya selama di dunia adalah cita-cita seluruh umat Islam. Namun, mereka yang masuk surga tanpa hisab bukanlah orang-orang sembarangan. Sejatinya, mereka merupakan orang-orang terpilih, orang-orang terbaik yang mencapai tingkatan tertinggi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Dr. Mahir Ahmad dalam bukunya yang berjudul Surga dan Neraka Menurut Quran dan Sunnah, mereka yang masuk surga tanpa hisab adalah golongan kelompok pertama. Mereka selain tidak dihisab, juga tidak ditimbang amal baik dan buruknya. Bahkan mereka yang masuk surga tanpa hisab tidak diberikan catatan amal saat di akhirat. Yang diberikan kepada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab hanya lembaran yang tertulis kebebasan dari Allah dan Rasul-Nya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menggambarkan bagaimana orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saya diberikan keutamaan berupa 70.000 orang dari umatku yang akan masuk surga tanpa hisab. Wajah-wajah mereka bagaikan bulan purnama dan hati mereka seperti hati seorang laki-laki. Kemudian aku meminta tambahan kepada erabeku, maka dia pun menambah kepadaku setiap satu dari mereka membawa 70.000 orang." Dapat kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi karunia, kenikmatan, dan kehormatan tambahan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap satu orang dari 70.000 tersebut membawa lagi 70.000 orang yang lain sehingga kelak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan membawa banyak rombongan besar yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Dalam Al-Quran, dikatakan bahwa orang-orang yang masuk surga tanpa hisab adalah berasal dari segolongan besar dari orang-orang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang terakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang beriman paling dahulu, mereka itulah yang didekatkan kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan, segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian." Meskipun kita hidup jauh di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mudah-mudahan kita masuk ke dalam golongan kecil yang diceritakan dalam surat Al-Waqiah. Oleh karena itu, kita harus berusaha dengan ikhlas dan tulus beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus, apa saja sih amalan yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga tanpa hisab? Yuk kita simak baik-baik. Meringankan beban orang lain merujuk pada Alladina Yaluna Al-Jannata Biri Hisab, karya Abdul Nasir Bali yang diterjemahkan Muhtadi Kadi. Salah satu amalan yang dapat membuat seorang muslim masuk surga tanpa hisab adalah suka meringankan beban orang lain dan membahagiakan mereka. Hal ini bersandar pada hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang Dia khususkan untuk meringankan beban-beban manusia lain, yakni orang-orang yang selalu dimintai tolong oleh sesamanya untuk meringankan beban-beban mereka. Mereka adalah termasuk orang-orang yang akan selamat dari siksa Allah." Ternyata, amalan ini bisa menjadi jalan bagi kita untuk masuk surga tanpa hisab. Meringankan beban orang lain adalah salah satu bentuk kebaikan yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Ketika kita membantu orang lain, baik itu dengan tenaga, harta, atau bahkan sekadar memberikan dukungan moral, kita sebenarnya sedang menanam benih kebaikan yang akan kita tuai di akhirat nanti.
Bagaimana caranya agar kita menjadi orang yang suka meringankan beban orang lain? 1. Mulailah dari hal kecil. Kadang kita berpikir bahwa membantu orang lain harus dengan hal-hal yang besar. Padahal, hal kecil seperti senyuman, sapaan ramah, atau mendengarkan curhat teman juga bisa meringankan beban mereka. 2. Memberikan bantuan materi. Jika kita memiliki rezeki lebih, tidak ada salahnya untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan, bisa dengan memberikan sedekah, membantu biaya pendidikan, atau bahkan sekadar traktir makan teman yang sedang kesulitan. 3. Menyediakan waktu dan tenaga. Bantuan meringankan beban orang lain tidak selalu harus berupa materi. Menyediakan waktu dan tenaga untuk membantu orang lain juga sangat berarti. 4. Berdoa untuk orang lain. Jangan lupa untuk selalu mendoakan kebaikan bagi orang lain. Doa adalah salah satu bentuk bantuan yang paling tulus dan bisa memberikan kekuatan bagi mereka yang sedang menghadapi kesulitan. Memperbanyak zikir. Golongan selanjutnya adalah golongan yang suka memperbanyak zikir. Bagaimana bisa amalan ini bisa membuat masuk surga tanpa hisab? Masih dari sumber sebelumnya, jika ingin masuk surga tanpa hisab, maka seorang muslim dapat memperbanyak zikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang tertera dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tak ada amalan Bani Adam yang lebih bisa menyelamatkan seseorang dari siksa Allah kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis ini, kita bisa lihat betapa pentingnya zikir dalam kehidupan kita sehari-hari. Zikir bukan cuma bikin hati tenang, tapi juga jadi tameng dari siksa Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan sifat khusus kepada ahli zikir sebagai orang-orang yang khusus atau tersendiri dan memiliki keutamaan di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah sampai lebih al-mufidun. Sahabat bertanya, siapakah al-mufidun itu? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah baik laki-laki maupun perempuan. Zikir itu sederhananya adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dengan menyebut namanya, membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Zikir bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, tidak perlu waktu khusus. Yang penting, hati kita selalu terhubung dengan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu berzikir baik di waktu pagi maupun petang agar kita tidak termasuk orang yang lalai. Aku juga akan memberikan beberapa tips agar kita bisa selalu memperbanyak zikir. 1. Mulai dari hal yang kecil, mulailah dengan zikir sederhana seperti membaca Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar setiap selesai salat. 2. Gunakan waktu luang, manfaatkan waktu luang seperti saat menunggu atau dalam perjalanan untuk berzikir. Bisa juga buat jadwal harian untuk berzikir, misalnya setiap pagi dan malam sebelum tidur. Selanjutnya, berbakti kepada orang tua bisa membawa kita masuk surga tanpa hisab. Berbakti kepada orang tua berarti kita menghormati, menyayangi, dan merawat mereka dengan penuh kasih sayang. Ini termasuk mendengarkan nasihat mereka, membantu mereka dalam kesulitan, dan selalu berusaha membuat mereka bahagia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Jika engkau mau, jagalah pintu itu atau tinggalkanlah. Dari hadis ini, kita bisa lihat betapa besar keutamaan berbakti kepada orang tua. Orang tua adalah jalan kita menuju surga, dan berbakti kepada mereka adalah salah satu cara untuk mendapatkan ridha Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu,
Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan, "Ah," dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ayat ini menekankan pentingnya berbuat baik kepada orang tua, terutama ketika mereka sudah lanjut usia. Berbakti kepada orang tua bukan hanya tentang memberikan materi, tapi juga tentang memberikan perhatian, kasih sayang, dan menghormati mereka. Bagaimana caranya agar kita bisa berbakti kepada orang tua? 1. Menghormati mereka. Dengarkan nasihat mereka dengan penuh perhatian dan jangan membantah. 2. Membantu mereka. Bantu orang tua dalam kegiatan sehari-hari, terutama jika mereka sudah lanjut usia. 3. Membuat mereka bahagia. Selalu berusaha membuat orang tua bahagia dengan berbuat baik dan berprestasi. 4. Mendoakan mereka. Jangan lupa untuk selalu mendoakan kebaikan bagi orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Yang terakhir adalah bersikap jujur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaklah kamu berlaku jujur, karena kejujuran menuntun kepada kebajikan dan kebajikan menuntun kepada surga." Kejujuran adalah sifat yang sangat mulia dalam Islam. Orang yang jujur akan selalu berada dalam kebaikan dan kebaikan akan menuntunnya ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar." Dari ayat ini, kita bisa lihat betapa pentingnya kejujuran dalam kehidupan seorang Muslim. Allah memerintahkan kita untuk selalu bersama orang-orang yang jujur. Kejujuran adalah kunci untuk mendapatkan ridha Allah dan masuk surga tanpa hisab. Bagaimana caranya agar kita bisa bersikap jujur? 1. Mulai dari diri sendiri, selalu berkata jujur dalam segala hal, baik itu hal kecil maupun besar. 2. Berkata yang benar, jangan takut untuk berkata benar meskipun itu sulit atau tidak populer. 3. Menepati janji. Selalu tepati janji yang telah dibuat, karena menepati janji adalah salah satu bentuk kejujuran. 4. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas semua perbuatan dan ucapan kita, serta tidak menyalahkan orang lain atas kesalahan kita. Demikianlah beberapa golongan manusia yang masuk surga tanpa hisab beserta amalan-amalan yang bisa kita lakukan agar bisa menjadi salah satu dari mereka. Semoga kita semua bisa mengamalkan dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa masuk surga tanpa hisab. Begitulah kisah yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menambah ilmu serta keimanan kita semua. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah Islami lainnya.